Halo ayah dan bunda, hari ini kita akan diskusi tentang epilepsi pada anak ya. Jadi apa itu epilepsi? Epilepsi merupakan gangguan neurologis di mana adanya gelombang listrik yang tidak normal atau abnormal. Definisi ILAE saat ini tentang epilepsi yaitu satu, apabila anak 2 kali kejang tanpa provokasi, tanpa ada rangsang, dia kejang sebanyak 2 kali, atau kejang 1 kali tanpa provokasi, tapi dia memiliki kemungkinan 60% akan kambuh di kemudian hari, kita bisa bilang anak itu menderita epilepsi. Nah, yang ketiga, apabila sudah memiliki sindrom epilepsi, maka bisa dikatakan sebagai epilepsi. Apa sih penyebab epilepsi pada anak? Ya, salah satunya genetik, kemudian ada karena infeksi, kemudian ada karena dia trauma, ya. Genetik itu dari gen-gen yang dibawakan ya. Jadi ada gen epilepsi yang cikal bakal anaknya bisa terjadi epilepsi. Trauma contohnya kalau anaknya mengalami kecelakaan, kena kepalanya, terjadi perdarahan, atau dia terjatuh, terjadi perdarahan, itu bisa di suatu hari yang otak yang udah rusak itu akan mengalami gangguan irama listrik. Jadi ada gangguan listrik di otak yang cikal bakal terjadi epilepsi di kemudian hari. Nah, yang ketiga, salah satunya adalah infeksi. Apabila seorang anak terjadi infeksi, bisa suatu hari akan mengakibatkan gangguan di otak. Akibatnya akan terjadi epilepsi di kemudian hari. Memang tidak selalu anak dengan trauma, dengan infeksi akan selalu terjadi epilepsi, tidak. Bunda tentu saja menanyakan apakah epilepsi bisa diobati. Bunda jangan khawatir, epilepsi hingga saat ini bisa dikontrol, tapi tetap harus dibawa pengawasan dokter. Apa saja sih obat epilepsi? Obat epilepsi ada berbagai macam, ya, tergantung dari jenis epilepsinya. Kemudian tentu saja kita sebagai orang tua juga harus menanyakan apa saja efek samping obat supaya nanti tahu apa yang harus dipantau di rumah. Apa yang harus dilakukan kalau anak terjadi kejang? Pertolongan pertama yang harus dilakukan, satu, miringkan tubuh anak supaya apabila ada cairan, ada darah, atau ada kotoran makanan, itu tidak membuat anak jadi tersedak masuk ke paru-paru. Jadi sehingga apa yang ada di mulut, lendir dan sebagainya terkeluarkan lewat mulut. Jadi dimiringkan anaknya ke kiri atau ke kanan. Yang kedua tentu saja lepaskan ikatan-ikatan. Jadi kalau di kerah bajunya dilonggarin, kemudian sabuknya dilonggarin supaya nafasnya enak ya. Nah, yang ketiga, posisinya juga harus aman. Jangan sampai di tempat umum yang banyak lalu lalang kendaraan atau motor. Jadi anak dalam posisi yang aman. Kemudian yang penting lagi, jangan masukin apa-apa ya bun. Dimasukin tong spatel, dimasukin kayu, dimasukin tangan, dimasukin besi. Apalagi ada yang masukin kopi, nggak boleh ya bun, berbahaya buat anak ya. Bisa terjadi perdarahan nanti ya. Atau anaknya kemasukan kopi bisa tersedak ya. Kalau jari kita dimasukin juga bisa bikin kita berdarah, jari-jari kita berdarah. Jadi jangan memasukkan apapun ke dalam mulut anak
Penting ya Bun, menjaga pola hidup anak yang menderita epilepsi. Contohnya, anak jangan sampai tidur terlalu malam. Anak jangan sampai kecapean, bermain terlalu capek ya, atau stres ya. Itu semua bisa nanti mencetuskan terjadinya epilepsinya kambuh. Ya, dukungan sosial juga penting pada anak-anak yang menderita epilepsi ya. Tentu saja dari orang tua dan dukungan di sekitarnya. Sering anak-anak yang mengalami epilepsi mengalami stigma sosial di masyarakat. Dengan teman-teman sekitar, dengan teman-teman sebaya, kadang-kadang dijauhin karena anaknya ada epilepsi, takut ya, kejang-kejang gitu ya. Oleh karena itu, tentu saja kita harus melakukan dukungan ya, terutama satu, orang tua harus memahami tentang epilepsi. Yang kedua, pada anak sendiri. Jadi anak harus tumbuhkan rasa percaya diri bahwa epilepsi itu bisa dikontrol. Saya punya epilepsi, saya bisa mengontrol penyakit saya. Nah, itu salah satu contoh kalimat yang harus anak ungkapkan ketika dia ada di lingkungan sosial bersama teman-teman, supaya dia percaya diri. Nah, yang kedua tentu saja lingkungan seperti keluarga, diri sendiri. Yang penting juga adalah guru dan kawan-kawannya. Nah, lingkungan sekitar seperti guru dan kawan-kawan itu bisa kita lakukan edukasi, kita berikan informasi, atau bila perlu kita kasih penyuluhan bersama supaya kita bisa mendukung anak epilepsi supaya dia jadi anak yang berguna buat nusa dan bangsa.